Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai statistik, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dari pengertian statistik dan statistika itu sendiri. Apa sih pengertian statistik dan statistika itu? Jadi, statistik adalah data yang direncanakan, dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasikan, dan disajikan. Sedangkan statistika itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data. Atau lebih singkatnya lagi, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Jadi, statistika itu berbeda dengan statistik. Kemudian, apa sih fungsi statistik itu? Jadi, fungsi statistik itu dapat mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian serta penyelidikan. Kemudian, kalau dari tujuan, statistik itu bertujuan untuk mempermudah dalam menginterpretasikan data dan memahami sebuah penelitian. Sementara dari statistika itu sendiri bertujuan untuk mendapatkan gambar dari sebuah penelitian tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis data statistik jika dilihat berdasarkan pada hasil pengukurannya terbagi menjadi 4, diantaranya yang pertama, data interval. Data interval adalah jenis data penelitian yang diukur dalam suatu skala di mana setiap titik dalam perhitungan ini ditempatkan pada jarak yang sama atau interval satu sama yang lain. Data interval adalah salah satu dari dua jenis data diskrit. Contohnya penelitian. Ada situasi dalam penelitian di mana skala sikap dianggap sebagai skala interval. Selain skala suhu, waktu juga merupakan contoh yang sangat umum dari skala interval karena nilainya sudah ditetapkan konstan dan terukur. Yang kedua ada data rasio. Data rasio merupakan suatu terurut yang memiliki selisih yang sama. Nilai rasio hampir sama dengan nilai interval dengan perbedaan bahwa rasio memiliki 0 mutlak. Contohnya, untuk mengetahui jumlah sel, ukuran tinggi, ukuran berat, ukuran luas, dan ukuran panjang. Yang ketiga ada data ordinal. Data atau variabel ordinal adalah jenis data yang mengikuti urutan alami. Ini termasuk dalam bagian data kualitatif. Contohnya untuk mengetahui peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Dan yang keempat ada data nominal. Data nominal disebut juga dengan skala nominal. Data nominal adalah salah satu jenis data statistik kualitatif yang membantu memberi label pada variabel tanpa memberikan nilai numerik. Data nominal diperiksa menggunakan metode pengelompokan. Dalam metodenya, data dikelompokkan ke dalam kategori. Kemudian frekuensi atau persentase data dihitung. Data ini dipresentasikan secara visual menggunakan diagram lingkaran. Contohnya, data nominal adalah huruf, simbol, kata, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Dalam distribusi frekuensi ini, terdapat beberapa bentuk pola, yaitu ada distribusi frekuensi unimodal, distribusi frekuensi bimodal,
distribusi frekuensi multimodal, distribusi frekuensi rectangular, symmetrical distribution, skewed distribution. Distribusi frekuensi unimodal, yaitu bentuk distribusi frekuensi dengan satu titik nilai puncak yang memiliki frekuensi tertinggi atau lebih besar di antara lainnya. Ada distribusi frekuensi bimodal, yaitu bentuk distribusi yang merujuk pada distribusi apapun yang memiliki dua titik nilai puncak utama, terlepas dari apakah puncak tersebut memiliki ketinggian yang sama atau tidak. Selanjutnya ada distribusi frekuensi multimodal, yaitu bentuk distribusi yang merujuk pada nilai titik puncak yang lebih dari dua titik, di mana di antara titik dipisahkan oleh titik yang memiliki frekuensi yang lebih rendah atau lebih sedikit. Selanjutnya ada distribusi frekuensi rectangular, yaitu merujuk pada bentuk distribusi yang memiliki nilai frekuensi yang seluruhnya hampir sama. Selanjutnya ada symmetrical distribution, yaitu sebaran distribusi simetris di mana pola frekuensi pada sisi kiri dan kanan yaitu sama, terlihat seperti bayangan cermin satu sama lain. Terus ada skewed distribution, adalah sebaran distribusi yang tidak simetris, di mana sebaran frekuensi nilai memiliki salah satu sisi yang memanjang terlihat seperti bentuk ekor. Kalau lebih ke arah kanan disebut positif skewed, tetapi kalau lebih ke arah kiri disebut negatif skewed. Bagian-bagian distribusi frekuensi. Menurut Hasan, bagian-bagian distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Kelas. Kelas adalah kelompok nilai data. Batas kelas, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada dua batas kelas, yaitu batas bawah kelas terdapat di sebelah kiri deretan kelas, dan batas atas kelas terdapat di sebelah kanan deretan kelas. Tebik kelas. Tebik kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Tepi kelas ini kegunaannya waktu pembuatan histogram. Titik tengah kelas, yaitu nilai data yang terletak di tengah-tengah kelas. Titik tengah kelas 1/2 atau batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Interval adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas, yaitu jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Selanjutnya ada frekuensi kelas, yaitu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu. Baik, selanjutnya ada tendensi sentral. Salah satu tugas dari statistik adalah mencari suatu angka di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu distribusi memusat. Angka yang menjadi pusat suatu distribusi disebut tendensi sentral. Ada 3 macam tendensi sentral yang sangat penting untuk dibahas, yakni mean, median, dan modus. Ketiganya mempunyai cara-cara menghitung yang berbeda-beda dan mempunyai arti yang berbeda pula sebagai alat untuk mengadakan deskripsi suatu distribusi. Masuk ke pembahasan yang pertama, di mana itu ada rata-rata atau mean. Rata-rata adalah suatu nilai rata-rata dari semua nilai data observasi. Nilai rata-rata data observasi diberi simbol mu. Ada macam-macam mean atau rata-rata. Yang pertama, rata-rata data observasi tidak berkelompok, merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data observasi dibagi dengan banyaknya data. Berikut contoh rumusnya. Baik, selanjutnya contoh soal. Baik, selanjutnya rata-rata data observasi merupakan jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai tengah semua kelas jumlah frekuensi. Berikut contoh rumusnya. Selanjutnya ada median. Median adalah nilai data observasi yang berada di tengah-tengah urutan data tersebut, atau data observasi yang membagi data observasi yang sudah diturutkan menjadi 2 bagian yang sama banyak. Nilai median data observasi diberi simbol MD.
Ada dua macam median. Yang pertama, median data observasi tidak berkelompok dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Urutkan data observasi dari kecil yang ke besar. Yang kedua, tentukan letak median dengan rumus N tambah 1/2. Kemudian, tentukan nilai median. Contohnya, selanjutnya, median data observasi berkelompok dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contohnya sebagai berikut. Kemudian, modus. Modus merupakan suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi muncul terbesar. Jika data memiliki dua modus disebut bimodal. Jika data memiliki modus lebih dari dua disebut multimodal. Ada dua macam modus. Yang pertama, modus data observasi tidak berkelompok. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua, ada modus data observasi berkelompok dapat ditentukan sebagai berikut. Selanjutnya, contohnya sebagai berikut. Kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama. Kuartil pertama atau kuartil bawah merupakan nilai tengah antara nilai terkecil dan median dari kelompok data. Kuartil pertama menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 25% dari bawah pada kelompok data. Kuartil kedua adalah median data yang menandai 50% data atau membagi data menjadi dua. Kuartil ketiga atau kuartil atas adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kelompok data. Kuartil ketiga menjadi penanda bahwa data pada kuartil tersebut berada 75% dari bawah pada kelompok data. Kuartil adalah salah satu bentuk statistik urutan karena untuk menentukan kuartil, data perlu diurutkan dari nilai yang terkecil hingga terbesar lebih dahulu. Berikut adalah contoh-contoh dari kuartil. Desil juga dapat diartikan sebagai metode analisis yang digunakan dalam metode statistik untuk membagi satu set data menjadi 10 subbagian yang sama. Di sini perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya pembagian data desil mirip dengan pembagian yang dilakukan menggunakan persentil atau kuartil, yakni ada untuk data tunggal dan ada juga desil untuk data kelompok. Berikut rumus desil untuk data tunggal. Berikut adalah rumus desil data kelompok. Berikut ini adalah contoh dari desil. Persentil. Skor persentil memiliki beberapa kegunaan. Kapanpun sekumpulan data yang perlu dipecahkan menjadi beberapa bagian yang dapat dicerna, persentil sangat membantu. Mereka sering digunakan untuk menafsirkan nilai ujian seperti nilai SAT, sehingga peserta ujian dapat membandingkan kinerja mereka dengan siswa lain. Misalnya, seorang siswa dapat memperoleh skor 90% pada suatu ujian. Kedengarannya cukup mudah dan mengesankan. Namun, menjadi kurang begitu jika skor 90% sesuai dengan persentil ke-20, yang berarti hanya 20% di kelas yang memperoleh skor 90% atau lebih rendah. Contoh persentil lainnya ada di grafik pertumbuhan anak-anak. Selain memberikan pengukuran tinggi atau berat fisik, dokter anak biasanya menyatakan informasi ini dalam bentuk skor persentil. Persentil digunakan untuk membandingkan tinggi atau berat seorang anak dengan anak lain pada usia yang sama. Hal ini memungkinkan adanya alat perbandingan yang efektif sehingga orang tua dapat mengetahui apakah pertumbuhan anak mereka khas atau tidak biasa.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabilitas adalah keanekaragaman skor dalam distribusi frekuensi atau dapat pula diartikan sebagai ukuran penyebaran suatu kelompok terhadap pusat data. Sebelum sampai pada bahasan variabilitas, ada baiknya sudah membaca mengenai pengertian jenis dan pilihan ukuran tendensi sentral sesuai skala pengukuran. Yang pertama ada range, adalah selisih antara skor terendah dengan skor tertinggi atau jarak antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Jenis ukuran variabilitas ini sesuai digunakan untuk data dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai range, jangkauan atau jarak sebaran atau rentang ternyata cukup sederhana sesuai dengan definisi di atas, maka rumusnya sebagai berikut. Jangkauan sama dengan skor tertinggi kurang skor terendah, atau bisa juga dituliskan seperti ini. Range sama dengan X max kurang X min. Selanjutnya itu ada variance, adalah data-data rata-rata kuadrat dari tiap skor terhadap mean atau jumlah kuadrat deviasi rata-rata dibagi n kurang 1. Ada dua macam variance, yaitu Bayesian estimates dan unbayesed estimates. Jenis ukuran variabilitas ini sesuai untuk data dengan skala, interval, dan rasio. Yang terakhir ada standar deviasi atau simpangan baku, adalah akar pangkat 2 dari varian yang dilambangkan dengan S. Jenis ukuran variabilitas ini sesuai digunakan untuk data dengan skala, interval, dan rasio. Rumus standar deviasi Bayesian estimates. Rumus standar deviasi Bayesian estimate baik data tunggal dan kelompok dapat pula ditulis dengan singkat seperti ini. Data tunggal S sama dengan akar buka kurung S I kurang X tutup kurung per N, dan data kelompoknya ada S sama dengan akar buka kurung F I X I kurang X tutup kurung per N.